Apa rahasia relasi suami istri yang kuat dan sehat? Saya akan dasarkan kebenaran firman Tuhan-nya adalah dari Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Terus saya ingin bercerita satu peristiwa tentang perlombaan adu kuat kuda. Nah, singkat cerita, yang menang itu kuda nomor satu, itu kuatnya dapat menarik beban sampai 2.250 kilogram beban. Juara satu bisa menarik 2.250 kilogram beban. Yang juara dua, kuda yang kuat bisa menarik 2.000 kilogram beban. Nah, saudara-saudara, pada waktu kemudian disatukan, dua kuda itu yang juara satu dan dua, harusnya mereka bisa menarik 4.250 kilogram beban, kan? Tetapi ternyata pada waktu mereka itu digabungkan dengan posisi yang tepat, mereka bisa menarik 6.000 kilogram beban. Jadi rupanya persatuan di antara dua itu bisa membuat mereka lebih kuat lagi. Tapi pada waktu mereka itu menarik bebannya di dalam posisi yang tidak tepat, oh rupanya bahkan 4.000 atau 3.000 beban pun mereka berdua tidak dapat menariknya. Nah, saudara-saudara, kisah ini mengingatkan saya tentang persatuan seorang laki-laki dan perempuan di dalam ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan kudus, itu pada waktu mereka itu bisa bertumbuh dengan sehat dan kuat, maka mereka itu bisa melakukan hal-hal yang kalau sendiri-sendiri mereka itu tidak mungkin lakukan. Mereka bisa lebih efektif, bersinergi. Tetapi juga sebaliknya, pada waktu dua orang laki dan perempuan bersatu dalam pernikahan, dan mereka itu hubungannya itu tidak baik, maka mereka akan lemah, bahkan talenta masing-masing tidak bisa berkembang. Oleh sebab itu kita perlu untuk melihat dasar firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat apa rahasianya relasi suami istri yang kuat dan sehat. Saudara, berdasarkan Efesus pasal 5, khususnya ayat 33, maka di sana kita bisa melihat bahwa pada waktu sang suami, seorang suami mengasihi istrinya, dan seorang istri menghormati suaminya, itulah rahasia relasi yang kuat dan sehat antara suami dan istri. Suami dapat mengasihi istrinya, dan istri dapat menghormati suaminya. Dan saudara, ini suatu hal yang kalau terjadi, itu hidup pernikahan saudara dan saya itu bisa menjadi kuat dan sehat, karena pada waktu suami itu bisa mengasihi istrinya. Istri merasa dikasihi, maka sang istri itu bisa kemudian lebih menghormati suaminya. Pada waktu suami itu dihormati, maka dia akan lebih bisa lagi mengasihi istrinya lebih lagi. Istri yang dikasihi, dia akan lebih bisa lagi menghormati suaminya. Nah, ini suatu lingkaran ideal, lingkaran harmonis, lingkaran yang kuat dan sehat. Nah, saudara-saudara, apa artinya? Sang suami mengasihi istrinya. Husband loves his wife. Itu apa artinya? Sedikitnya, saudara-saudara, ada tiga hal yang bisa kita lihat. Dan sebaliknya nanti juga, apa artinya sang istri, seorang istri, itu menghormati suaminya. Juga ada tiga hal. Secara cepat, saudara-saudara, saya akan sampaikan di sini bahwa rahasia hidup pernikahan yang sehat dan kuat, yaitu suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Nah, apa artinya suami mengasihi istri? Suami mengasihi istri artinya, pertama, suami itu mementingkan quality time, waktu yang berkualitas untuk bisa diberikan kepada istrinya. Jadi pada waktu sang suami itu bisa memberikan waktu yang berkualitas, istri itu akan merasa dikasihi. Waktu berkualitas itu artinya kita bersama-sama, bukan kemudian sambil nonton video masing-masing atau melihat HP masing-masing, tetapi bisa hati ke hati berbicara. Nah, kalau sang suami itu memprioritaskan hal itu, maka sang istri itu akan merasa untuk dikasihi, ya, sehingga sang suami pun juga bisa ingat akan tanggal-tanggal penting dalam hidupnya, ya. Kalau tidak memberikan waktu khusus, kadang-kadang dalam kesibukannya bisa lupa ulang tahun istrinya, anniversary, wedding anniversary-nya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini suatu hal yang saya sendiri sebagai seorang suami, saya juga belajar terus, ya. Pada tahun-tahun pertama pernikahan kami, bahkan pelayanan yang saya lakukan, jadi begitu menikah memang saya melayani, dan saudara-saudara, di tahun-tahun pertama itu istri saya pernah protes kepada saya. Yaitu protesnya adalah, kok kadang-kadang saya berpikir lebih enak jadi jemaatmu, ya,
daripada menjadi istri. Loh kenapa? Oh rupanya saudara-saudara kalau jemaat itu saya pulang malam rapat misalnya ada keperluan telepon saya angkat, mau bicara saya layani. Sedangkan istri pada waktu saya pulang malam dari rapat misalnya mau ngomong besok saja, saya lagi sibuk besok saja gitu. Nah tapi saudara-saudara perkataan itu membuat saya sendiri sadar bahwa saya perlu untuk memberikan quality time, waktu yang khusus yang berharga sehingga itu membuat istri makin dikasih, merasa dikasihi. Lalu saudara-saudara yang kedua bukan hanya quality time bagi seorang suami mengasihi istri itu berarti kita perlu memiliki loyalty, kesetiaan, yaitu kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada istri kita. Saya pernah mengkonseling suami istri yang baru menikah yang kemudian bertengkar hanya gara-gara karena sang istri melihat bahwa pada waktu mereka jalan-jalan ke suatu mall, ternyata sang suami itu bisa melirik perempuan lain begitu. Nah, saudara-saudara, sang istri merasa tidak dikasih, tidak dicintai sehingga. Nah, ini menjadi suatu hal yang patut untuk kita ingat sebagai para suami, untuk kita itu juga menunjukkan kesetiaan kita. Lalu yang ketiga, mengasihi istri, mencintai, itu artinya memberi penghargaan, esteem. Ya, hargai kerjaannya, khususnya kerjaan-kerjaan rumahnya. Memberikan pujian, ya, jangan pelit memberikan pujian. Bisa minta maaf terlebih dahulu pada waktu memang ada satu perselisihan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara itu arti daripada suami mengasihi istri sebagai rahasia untuk hubungan yang sehat. Nah sedangkan untuk sang istri yang menghormati suami itu apa artinya? Istri menghormati suami. Ada 3 juga, yaitu pertama hargai suami sebagai kepala keluarga. Saudara-saudara di dalam Alkitab kepala keluarga itu selalu harus suami. Ini masalah hierarki. Ya di mata Tuhan suami istri itu sama, tetapi untuk kepala keluarga, Alkitab mengatakan adalah sang suami. Meskipun kerjaan suami mungkin gajinya tidak tinggi, bahkan mungkin istri lebih pinter atau gajinya lebih banyak, tetap kepala keluarga adalah sang suami. Hargai kepemimpinannya, itu artinya menghormati. Lalu arti menghormati suami juga adalah menghargai insight-nya, ide-idenya, pikiran-pikirannya. Ya, jangan dibodoh-bodohin. Itu hal yang kedua. Saudara, satu kali saya membaca satu kisah tentang seorang direktur suatu perusahaan besar yang kaya, lalu dia pergi dengan istrinya pada waktu berlibur membawa mobil sportnya yang mahal gitu ya. Pada waktu keluar kota, ini di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Nah, pada waktu keluar kota lalu di pinggir kota mereka mau beli bensin. Pada waktu beli bensin, maka kemudian ada seorang petugas di situ yang kerja di situ yang mengisikan ke mobil itu bensinnya ya. Nah, pada waktu mengisikan, sang suami itu masuk ke dalam untuk beli sesuatu dan membayar. Nah, pada waktu dia mau keluar, dia melihat, loh ternyata istrinya akrab sekali ngobrol dengan petugas yang kerja di situ yang mengisikan bensin. Tapi sang suami diam saja, lalu selesainya dia pergi. Di tengah jalan, dia kemudian bertanya kepada istrinya, kamu kok kelihatan akrab sekali sih dengan petugas bensin tadi? Kamu kenal memang? Lalu sang istri mengatakan, kamu jangan cemburu ya. Saya mau kasih tahu yang sebenarnya ya. Dulu itu dia teman saya dan kami itu sempat pacaran. Jadi makanya saya kenal. Wah, sang suami mengatakan, ya saya tidak cemburu lah, tapi saya mau kasih tahu kepada kamu ya, untung kamu dapat aku, sehingga kamu disebut istri direktur. Nah, saudara-saudara, tetapi sang istri tidak mau kalah. Dia mengatakan, kalau aku menikah dengan orang itu, dialah yang jadi direktur. Dan kamu mungkin bukan jadi direktur. Kamu mungkin kerjaannya yang lain yang tidak sesukses sekarang. Saudara-saudara, itu suatu kisah yang mau menekankan bahwa behind a great man, there is always a great woman. Di balik seorang pria yang sukses, itu ada seorang istri yang besar, yang menghargai ide-idenya, yang memberi dorongan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, seorang istri yang menghormati suaminya, menghargai ide-idenya, kepemimpinannya, pikiran-pikirannya, itu akan membuat seorang suami itu sukses. Itu arti daripada menghormati suami ya. Bukan hanya hormati sebagai kepala keluarga, hormati insight-nya, juga ide-ide pemikirannya, tetapi juga beri perhatian, beri attention. Ya, seringkali seorang istri pada waktu khususnya sudah ada anak, maka perhatiannya beralih kepada anak. Atau kalau punya banyak teman, suami itu menjadi hanya sisanya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi suatu hal yang kita patut belajar sama-sama ya. Rahasia hidup pernikahan yang sehat dan kuat, sang suami mencintai, mengasihi istri, istri menghormati suami. Dan arti mengasihi adalah memberikan quality time, loyalty, dan juga esteem, penghargaan, dan
Arti daripada istri menghormati suami, yaitu hormati sebagai kepala keluarga, hormati ide dan pemikirannya, juga beri attention. Nah, saudara-saudara, pada waktu ini itu bisa berjalan, itu menjadi suatu pasangan yang harmonis dan ideal. Nah, masalahnya seringkali di tengah perjalanan hidup pernikahan ini, yang terjadi itu bukan suami mengasihi istrinya, tetapi suami tidak bisa mengasihi istrinya. Sehingga istri yang tidak dikasihi, dia juga tidak bisa untuk menghormati suaminya. Suami makin tidak dihormati, dia makin tidak bisa mengasihi istrinya. Istri makin tidak dikasihi, dia makin tidak bisa menghormati. Makin suami tidak dihormati, dia makin tidak bisa mengasihi istrinya, dan kasihnya mungkin justru kepada sekretarisnya, tetangganya, dan sebagainya. Nah, itu menjadi lingkaran setan, ya, saudara-saudara. Nah, pada waktu hal itu terjadi, seringkali setelah pernikahan itu bertahun-tahun, bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk menghadapinya? Nah, saudara-saudara, kita perlu melihat lingkaran yang ketiga. Lingkaran yang pertama tadi kan yang ideal. Lingkaran kedua, lingkaran setan yang tidak ideal. Dan lingkaran yang ketiga ini, lingkaran yang saya sebut sebagai lingkaran walaupun. Walaupun. Nah, saudara-saudara, suami dan istri, itu hubungan itu menunjuk pada hubungan Kristus dan jemaatnya. Hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebagai suami, kita ini memang digambarkan untuk menggambarkan Kristus, ya. Mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tetapi di sini saya mau letakkan bahwa suami dan istri itu keduanya adalah jemaat Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah menebus menyelamatkan kita. Dengan hal itu, maka lingkaran walaupun itu bisa kita lakukan, yaitu walaupun sang istri itu belum menunjukkan atau tidak menunjukkan menghormati aku sebagai suami, maka aku tetap belajar untuk bisa mengasihi karena aku sudah dikasihi oleh Kristus. Atau sebaliknya, kalau meskipun sebagai seorang istri, aku tidak merasakan suamiku mengasihi aku, tetapi aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi aku, menyelamatkan aku dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dengan kekuatan seperti itu, walaupun suami belum menunjukkan kasih-Nya, aku mau tetap menghormati suamiku. Nah, saudara-saudara, itu lingkaran walaupun. Itu pasti kalau kita jalankan dengan bersandar kepada Tuhan, itu pasti ada Tuhan itu bekerja untuk menolong ikatan suami istri itu menjadi lebih baik dan membaik. Itu seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, hai istri-istri, pada waktu suamimu tidak hidup taat pada firman, tetap tunjukkanlah kesalehanmu sebagai orang yang beriman kepada Kristus, untuk membaiki tetap suamimu. Dengan demikian, nanti Tuhan akan bekerja supaya suaminya juga bisa berubah. Nah, ini suatu lingkaran, walaupun pada waktu kita melihat lingkaran hidup pernikahan kita ini menjadi tidak ideal. Saudara-saudara, saya pernah membaca tentang satu kisah seorang psikolog yang bernama George Crane. Satu kali George Crane ini bercerita, dia didatangi oleh seorang ibu, seorang wanita, yang menceritakan kepadanya bahwa dia itu benci suaminya dan mau bercerai. Jadi dia katakan, tapi saya mau minta nasihat kepada psikolog ini, George Crane, bagaimana supaya pada waktu saya menceraikan suami saya itu bisa sakit hati sekali. Karena saya sudah disakiti luar biasa, saya ingin menceraikan dia, dan bukan hanya menceraikan biasa, tapi supaya dia sakit hati juga. Lalu George Crane itu berpikir sebentar, lalu dia mengatakan begini, oh maksudmu kamu mau menceraikan supaya pada waktu bercerai itu suamimu sakit hati. Oh ada caranya, yaitu kamu ini, ikatan dengan aku 3 bulan, kamu baiki suamimu. Ya, jadi kalau kamu sudah jarang melakukan perkataan I love you, katakan kepada suamimu meskipun dengan terpaksa, I love you. Setiap hari, I love you. Terus suamimu suka masakan apa, kamu masakin. 3 bulan ini kamu masakin. Terus beliin kado. Kalau perlu dipijit-pijit. Kalau dia suka dipijit. Ya pokoknya baikin suamimu selama 3 bulan. Nanti kalau sudah baik, dia akan nempel nih sama kamu. Nah pada waktu sudah nempel, kamu ceraiin, pasti dia sakit hati. Lalu wanita itu berpikir betul juga ya, dia akan coba gitu ya, meskipun jengkel dia coba tiap hari. Pertama-tama dia ngomong I love you ya susah gitu ya, I love you pokoknya susah begitu, tapi dia coba begitu. Lalu dia coba masakin sampai 3 bulan kemudian dia pada waktu bertemu dengan George Crane,